Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusida Nugroho. Program studi manajemen akan menjelaskan mengenai manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan suatu pendekatan atau fungsi yang melaksanakan organisasi tentang dan mengendalikan berbagai aktivitas operasional dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan operasional. Tujuan utama dari manajemen operasional yaitu untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam proses operasional sehingga organisasi dapat mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Fungsi manajemen operasional yang pertama ada fungsi perencanaan, merupakan fungsi manajemen operasional proses merencanakan mulai dari proses produksi, pemasaran hingga bagaimana cara menjualnya. Semua harus direncanakan supaya fungsi tersebut dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua ada fungsi pengorganisasian, di mana manajemen operasional fungsi ini meliputi menciptakan struktur organisasi perusahaan, menentukan penanggung jawab, rantai komando hingga alur koordinasi. Dengan demikian setiap orang memahami tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian fungsi penelaahan, di mana semua kegiatan kerja perlu ditelaah. Disinilah manajemen operasional mengambil peran. Dalam fungsi ini manajemen operasional akan melakukan data guna mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan kerja yang sedang dilakukan. Kemudian yang terakhir ada fungsi pengawasan, di mana fungsi ini berguna untuk mengawasi apakah proses produksi berjalan lancar atau belum. Jika ada masalah tersebut bisa segera diketahui. Selain itu, fungsi pengawasan manajemen operasional juga membantu perusahaan dalam memastikan bahwa semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian ada yang namanya EOQ atau Economic Quantity, bahkan metode manajemen persediaan untuk menentukan jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total persediaan dengan menyeimbangkan biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan. Komponen yang dikelola yang pertama ada biaya pemesanan, merupakan biaya yang terkait dengan penempatan pesanan, misalnya biaya dokumen, biaya pengiriman, dan biaya penanganan. Kemudian biaya penyimpanan, biaya untuk memelihara persediaan. Contohnya apa? Contohnya biaya gudang, asuransi, dan lain-lain. Manfaat EOQ itu yang pertama mencegah kehabisan stok, yang kedua menghindari pemborosan, yang ketiga menekan biaya persediaan. Kemudian ada yang namanya perencanaan produksi, merupakan proses strategis untuk menentukan berapa banyak dan kapan suatu barang akan diproduksi. Komponennya yaitu meliputi yang pertama ada peramalan perencanaan atau forecasting permintaan, merupakan mengantisipasi berapa banyak produk yang akan dibutuhkan oleh pelanggan di masa mendatang. Yang kedua ada penentuan volume produksi, memutuskan berapa banyak jumlah produk yang akan dibuat berdasarkan peramalan kapasitas produksi perusahaan. Dan yang terakhir ada anggaran produksi, merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses produksi. Kemudian ada just in time atau JIT, merupakan strategi manajemen yang menyelaraskan pesanan bahan baku dari pemasok secara langsung dengan jadwal produksi. Manfaatnya yang pertama mengurangi waktu tunggu jadwal produksi, yang kedua menghindari penumpukan barang di gudang, dan yang ketiga mengurangi pemborosan. Terakhir penggunaan mesin dan fasilitas lebih terjadwal. Kemudian ada manajemen kualitas, merupakan sistem yang berorientasi pada peningkatan kualitas produk secara menyeluruh untuk memenuhi standar dan harapan pelanggan. Metode dan pendekatannya yang pertama ada TQM atau Total Quality Management, merupakan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh anggota organisasi dalam
upaya meningkatkan kualitas produksi. Kemudian manfaatnya yang pertama meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan daya saing organisasi. Kemudian yang kedua ada Six Sigma, merupakan metode statistik untuk menghilangkan cacat pada saat produksi. Dalam Six Sigma ini ada yang namanya metode DMIC. Yang pertama define atau definisikan. Yang pertama menentukan masalah penyebab cacat pada saat produksi. Kemudian ada measure atau ukur kinerja proses untuk mengidentifikasi potensi cacat. Kemudian ada analyze, merupakan analisis untuk menemukan akar penyebab cacat. Kemudian ada improve, perbaiki. Pada tahap ini terapkan solusi untuk menghilangkan penyebab masalah yang teridentifikasi. Kemudian ada control, kendali, sistem untuk menjaga perbaikan yang telah dicapai dan jika masalah tersebut terulang kembali. Kemudian ada BEP atau break even point, merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam waktu sebelumnya perusahaan tersebut tidak mendapat keuntungan dan tidak mendapat kerugian. Manfaatnya para pekerjaan, kesehatan pelanggan, evaluasi penambahan keseluruhan keseluruhan, kemudian ketiga sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Kemudian ada yang terakhir 5R, merupakan sebuah metode penataan dan pemeliharaan tempat kerja yang berasal dari Jepang atau juga biasa disebut 5S. Tujuannya merupakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif melalui penerapan budaya kerja yang disiplin dan tertib. 5R itu yang pertama ada ringkas atau seiring, menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan pada tempat kerja tersebut. Kemudian ada rapi, menata dan menyimpan barang-barang yang diperlukan di tempatnya tepat agar mudah diakses. Kemudian ada resik atau seiso, sini membersihkan barang-barang sehingga tempat kerja terlihat bersih. Dan yang terakhir keempat, rawat atau seiketsu, merupakan mempertahankan kondisi ringkas, rapi, dan bersih secara berkelanjutan. Kemudian rajin atau shinsuke, disiplin diri untuk mematuhi dan menjalankan semua prinsip 5R secara konsisten sebagai kebiasaan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.